apa kabar? Halo Day, alhamdulillah aku baik-baik aja. Kamu tahu gak sih yang lagi dibahas teman-teman tadi di kelas? Hai guys, lagi ngapain nih? Vira, hai. Apa tuh Day? Soalnya aku tadi tidak fokus loh waktu membahas materi PKN. Jadi tuh gini, tadi waktu materi PKN membahas tentang masa Orde Baru, bahwa kekuasaan di tangan lembaga eksekutif. Wah, pasti ini dalam bidang politik ya Day? Iya Fris, bener banget. Teman-teman aja sampai rame banget tadi membahas masa Orde Baru. Nah, jadi ini aku mulai paham nih guys. Dalam masa Orde Baru itu yang memimpin adalah Soeharto. Dan jadi waktu masa Orde Baru itu tidak ada kebebasan untuk mengkritik jalannya pemerintahan. Dan semua itu sifatnya hanya komando. Apalagi dengan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme itu dapat merugikan negara. Oh gitu ya Fir? Itu pun masa Orde Baru dimulai pada tanggal 11 Maret 1996 sampai 21 Mei 1998. Jadi aku sekarang mulai paham nih tentang masa Orde Baru. Iya, aku juga. Karena menurutku masa Orde Baru bisa dibilang masa yang paling menarik. Hai guys, lagi ngapain nih? Hai. Ini kita lagi ngomongin politik pada masa Orde Baru. Boleh gabung nggak? Boleh dong. Gimana? Jadi kalian lagi ngomongin masa Orde Baru nih? Ya, Sama sih, aku juga lagi baca buku tentang masa Orde Baru, cuma dalam bidang ekonomi. kemarin di kelas aku juga dijelasin tentang masalah ekonomi, tapi tentang praktik monopoli perekonomian. Tapi aku nggak paham tuh. Iya Nah iya tuh, aku juga sama gak paham. Perekonomian monopoli. Jadi menurut buku yang aku baca nih, seingatku, praktek monopoli itu kayak pemusatan perekonomian oleh satu atau lebih gitu usaha yang mengakibatkan gimana ya, kayak dikuasainya itu produk atau barang. Nah, timbulnya perekonomian monopoli itu menyebabkan persaingannya tidak sehat gitu loh. Oh gitu tuh. Nah, jadi di bidang ekonomi itu terdapat pasal ya? Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ya tuh? Yes, betul banget. Nah, tapi nih pada masa Orde Baru, eranya Pak Soeharto, setiap bidang-bidang ekonomi, politik, kayak gitu tetap ada sisi positif dan negatifnya. Apa sih dampak positifnya tuh? Dari bidang ekonomi nih, Iya. waktu era Pak Soeharto itu dampak positif dari bidang ekonomi itu pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini meningkat banget loh, kayak karena setiap program pembangunan pemerintah terancang secara konkret gitu. Pantes kan, kalian pernah dengar nggak sih kalau Pak Soeharto itu disebut bapak pembangunan? Pernah sih, Pernah Dengar kan? pernah. Nah, jadi waktu era Pak Soeharto, era baru itu pembangunan Indonesia sangat meningkat banget kan, konkret banget, kayak gitu loh. Itu aja sih yang aku tahu bener yang aku baca, soalnya aku belum selesai banget sih bacanya. Gimana kalau kalian? Kayak sama makasih sih ya tuh. sama yang jelasin sama guruku juga sama kayak gitu. Jadi intinya seperti itu ya. Udah jam segini nih, kita mau pamit ya tuh, soalnya udah ada acara nih. Ian itu, aku mau pamit dulu ya sama teman-teman. Gak apa kan kita tinggal. Gak apa kok, aku juga di sini mau live-nya juga. Oke, Oke, dadah tuh. Dadah ya, Oke. sampai ketemu lagi, dadah. Hai tuh, sendirian aja. Enggak sih, tadi sama teman aku bertiga, cuma mereka pulang duluan. Oh, kamu materi PKN udah nyampe mana? Aku nyampe ini loh bab yang masa Orde Baru, cuma aku masih dijelasin bidang ekonomi sama bidang politik. Kalau yang bidang hukum belum dijelasin. Kalau kamu udah nyampe mana? Iya sama sih. Bidang hukum atau bidang politik atau bidang ekonomi? Iya, bidang hukum. Gimana sih? Coba dong jelasin yang bidang hukum sebelum besok aku dijelasin. Jadi aku lebih paham duluan. Jadi itu dalam masa Orde Baru bidang hukum ini perundang-undangan yang punya fungsi untuk membatasi terjadinya praktek KKN dalam pemerintahan. Lagi nih yang bisa aku dapat info dari kamu. Jadi itu tidak hanya itu, akhirnya pada masa Orde Baru Indonesia terjerumus dalam keadaan krisis dimensial.
atau biasa dibilang adanya pertentangan dalam bidang politik, ekonomi, dan lain-lain gitu. Oh, terus denger-denger nih, kan aku juga baca Masa Orde Baru. Iya. Katanya pada tanggal 21 Mei 1998 Pak Soeharto itu lengser kan, mengundurkan diri, terus digantikan Presiden B.J. Habibie, bener gak sih? Iya, bener banget. Bener banget. BTW, makasih banget lah ya info kamu. Jadi nanti waktu PPKN, waktu jelasin bidang hukum, aku udah sedikit ada info nih dari kamu. Jadi Iya. nambah ilmu dong. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama.